of work. Apa itu? Halo, aku Kurniawan dari Analytic Channel. Pada video kali ini kita akan coba bahas apa sih proof of work. Secara sederhana pengertiannya itu seperti apa sih proof of work? Nah, beberapa waktu yang lalu kan Tesla mengumumkan kalau mereka tidak menerima pembayaran dengan Bitcoin dari customer yang beli produk mereka atau mobil mereka. Alasannya sih untuk mining Bitcoin diperlukan energi listrik yang besar. Sedangkan energi listrik itu dihasilkan dari bahan bakar fosil. Otomatis emisi karbon untuk menciptakan energi listrik itu juga sangat tinggi dan tidak ramah lingkungan. Hal ini kan bertentangan dengan konsep mobil listrik itu sendiri, di mana mobil listrik itu diciptakan untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil dan mengurangi emisi karbon. Nah, pernyataan Elon Musk ini tentu memancing sebuah pertanyaan. Di mana ya hubungannya emisi karbon sama Bitcoin? Nah, inilah yang akan kita bahas. Ketika Satoshi Nakamoto membangun cryptocurrency pertama, yaitu Bitcoin, dia itu kan harus mencari cara agar semua transaksi yang menggunakan Bitcoin ini bisa diverifikasi atau divalidasi tanpa menggunakan jasa pihak ketiga. Bagaimana jaringan blockchain memastikan sebuah transaksi valid dan tidak terjadi kecurangan oleh perorangan? Nah, dari sinilah lahir satu cara atau mekanisme konsensus yang disebut proof of work atau POW. Jadi, proof of work ini adalah metode yang digunakan dengan tujuan agar sebuah blockchain bisa mencapai konsensusnya, atau dengan kata lain sebagai sistem yang terdesentralisasi, terregulasi secara mandiri, dan bekerja dalam skala yang gede, yang global, tanpa otoritas yang tunggal. Mereka melibatkan kontribusi dari ratusan ribu partisipan yang mengerjakan verifikasi atau autentikasi transaksi yang terjadi di blockchain Bitcoin. Nah, aktivitas ini yang kita kenal sebagai mining. Lalu proof of work ini dilakukan dengan persamaan matematika dan komputasi yang yang sangat rumit, yang disebut kriptografi. Ini asal usul koin-koin digital kayak Bitcoin, Ethereum itu disebut sebagai cryptocurrency. Kriptografi ini sangat rumit sehingga hanya bisa dipecahkan oleh komputer yang spesifikasinya tinggi, alias spek dewa lah ya. Di dalam jaringan blockchain tidak ada satupun persamaan matematika itu yang kembar, sehingga ketika suatu persamaan matematik atas suatu transaksi itu terpecahkan, maka jaringan blockchain akan membaca bahwa transaksi tersebut sudah valid.
proof of work pastinya itu sebuah penemuan yang hebat lah ya, yang brilian banget. Tapi proof of work ini mempunyai satu kekurangan, yaitu tadi yang dibahas Elon Musk, penggunaan energi listrik yang sangat besar dalam proses verifikasinya atau proses miningnya. Itulah mengapa Tesla sampai menolak pembayaran pakai Bitcoin. Tetapi selain membutuhkan energi listrik yang gede, yang besar, satu transaksi dalam Bitcoin itu juga cukup lama waktu verifikasinya, kurang lebih sekitar 10 menit. Network Bitcoin ini juga hanya bisa mengcover 7 transaksi per detik. Kok lama ya? Sekitar 10 menit. Emang dalam waktu 10 menit verifikasi itu sebenarnya apa sih yang terjadi? Ya, dalam waktu 10 menit itu akan muncul satu blok baru. Nah, setiap blok berisi transaksi yang berbeda-beda dengan blok yang lainnya. Nah, blok baru tersebut itu harus diverifikasi oleh seseorang yang independen yang punya komputer mining. Orang tersebut akan memecahkan algoritma kriptografinya yang super rumit tadi dari blok itu. Nah, setelah kriptografinya terpecahkan, maka transaksi tersebut bisa dikatakan sudah valid dan akan diposting ke blockchain agar semua orang bisa mereviewnya. Lalu pertanyaannya, ngapain ya orang-orang itu atau bahkan perusahaan harus beli komputer spek dewa, mining rig, dan listrik yang dihabiskan di setiap bulannya juga pasti besar, cuma untuk melakukan verifikasi transaksi Bitcoin? Ya, jawaban simpelnya, ketika mereka melakukan transaksi Bitcoin, maka akan terbentuk satu blok baru yang berisikan reward mereka yang berupa Bitcoin juga. Jadi mereka juga dapat reward berupa koin. Nah, jadi cara kerja proof of work itu seperti itu tadi ya teman-teman. Makanya tweet Elon Musk beberapa hari yang lalu membuat koin-koin yang beraliran konsensus POW ini atau proof of work rontok, jatuh. Sedangkan koin-koin yang beraliran atau berkonsensus selain POW seperti XRP atau Cardano naik. Gitu teman-teman. Nah, nanti kita akan bikin video lanjutan yang ngebahas tentang mekanisme konsensus yang lain selain proof of work seperti proof of stake,
supaya teman-teman bisa lebih memahami cara kerjanya. Oke teman-teman, kalau video ini bisa bermanfaat, teman-teman bisa subscribe dan like video ini supaya tidak ketinggalan update.